Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan pendalaman Alkitab pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Mei. 29 Mei ya, mohon maaf. Ya, kita bersyukur pada tanggal 29 Mei ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan sejahtera di dalam nama Yesus. Kita bersyukur juga sudah dapat kabar ya, Bu Mujadi sudah dipulihkan, dan mari kita terus berdoa agar tetap pulih seperti sedia kala. Haleluya. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan itu bekerja, memberi kita kekuatan dan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Engkau sangat baik, terima kasih Engkau setia, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau menegur kami, Engkau menguatkan kami dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus hari demi hari. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Dan Tuhan, sekarang kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar firman Tuhan memberi kekuatan kepada kami dan mempelajari kedahsyatan kedalaman firman-Mu yang tidak terbatas. Bantulah kami dalam mengerti di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar tidak seperti biasanya. Kita akan belajar satu pasal per pasal dari kitab suci ya, dari Alkitab, dari kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi dan para rasul. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari Matius pasal yang pertama. Jadi dalam minggu depan kita akan lihat Matius pasal 2 dan mungkin perikop-perikopnya sesuai dengan urutan ya, untuk mempelajari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang pertama. Mulai dari ayat 1 kita akan lihat beberapa bagian yang di sini kita akan lihat tentang silsilah Yesus Kristus. Sebelumnya, kenapa silsilah itu penting? Karena silsilah atau daftar keturunan dalam tradisi Yahudi itu menentukan siapakah seseorang itu, dari keturunan suku mana, begitu ya. Dan orang Yahudi itu mempertahankan kemurnian ras. Oleh sebab itu, makanya di kerajaan utara di Samaria, mereka itu dianggap sebagai, sering kita dengar ya di Injil-Injil, bahwa mereka disebut sebagai kaum kotor atau disebut sebagai kaum anjing ya, kaum kafir. Kenapa? Karena mereka sudah bercampur darahnya dengan bangsa-bangsa lain, karena Asyur memiliki suatu politik bagi bangsa yang dijajahnya atau dihancurkannya, untuk yang masih selamat untuk dipindah atau bangsa-bangsa lain dimasukkan untuk tinggal di situ. Semacam transmigrasi ya, tapi transmigrasi etnik untuk memunahkan suku atau etnik yang ada. Dan itu yang dilakukan terhadap Israel di 10 suku di utara. Makanya kalau kita lihat di Yohanes pasal 4 misalnya ya, pembicaraan dengan wanita Samaria, mereka itu tidak bicara dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi sebenarnya tidak berbicara kepada mereka. Kenapa? Karena mereka kafir, darahnya campuran, gak murni lagi. Tapi di sini kita mau lihat silsilah ini menunjukkan kasih karunia Tuhan bagi segala bangsa. Ya, mari kita lihat pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bapak Ibu Saudara-saudari, menarik bahwa dua pribadi yang disebutkan di sini yang mengawali adalah dua pribadi, yaitu satu siapa? Daud, dan kemudian Abraham. Kita tahu bahwa Daud adalah raja yang bisa dibilang raja yang hatinya paling dekat kepada Tuhan ya, itu sering sekali diungkapkan oleh Tuhan ketika bicara tentang siapa itu Daud. Dan dia adalah raja kedua di dalam monarki, dalam sistem kerajaan Israel ya. Sebelumnya kan teokrasi, sistem yang menempatkan Tuhan sebagai memerintah langsung lewat imam-imam ya, imamat rajani ya. Jadi Tuhan memerintah, imam itu jadi perantara antara Tuhan dan umat Israel. Lalu mereka ingin jadi seperti bangsa lain, dan disitulah maka Daud sebagai raja kedua, raja yang hatinya dekat, melekat kepada Tuhan, tidak seperti Saul yang gagal. Disitulah dipilih Daud. Kemudian Abraham, kita tahu bapa
dari segala bangsa. Ya, yang dari sananya Abraham diberikan janji Allah untuk agar keturunannya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai dan juga seperti bintang di langit, dan juga janji suatu tanah, ya seperti itu, tempat di mana nanti Israel akan tinggal, bangsa itu. Jadi inilah Bapa segala bangsa. Dan Abraham dengan imannya ya pergi meninggalkan segala miliknya ke tempat yang Tuhan mau tuju. Jadi dua tempat orang istimewa itu dipakai oleh penulis Matius untuk memberikan semacam pengantar. Jadi misalnya contoh, kalau dalam keturunan raja-raja, kalau kita lihat silsilahnya, seperti contoh saya punya teman yang dia adalah keponakannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya. Kalau sering bicara tentang silsilahnya, dia selalu membangga-banggakan yaitu siapa? Hamengkubuwono ke-9. Karena memang Hamengkubuwono ke-9 adalah raja yang sangat bijak dan luar biasa. Tapi dia tidak akan ngomongin sultan-sultan yang lain ya. Siapa misalnya? Kita tahu ada sultan lain yang sangat playboy seperti itu. Ya dia nggak banggain itu. Tapi dia biasanya membanggakan dua orang. Siapa? Sultan Agung ya, yang pertama kali, dan juga Hamengkubuwono ke-9. Jadi kakeknya langsung, ya memang prestasinya luar biasa. Jadi seperti itulah kira-kira bayangannya. Dari begitu banyak raja-raja, dua orang yang sangat terkenal, bukan berarti yang lain jelek ya, tapi dua orang ini memiliki karakter dan iman mereka sangat melekat kepada Tuhan, yaitu jelas Daud dan Abraham. Apakah Daud dan Abraham sempurna? Enggak, dosanya juga banyak. Daud berzinah, menipu. Abraham udah menipu berapa kali dan tidak percaya kepada Tuhan sampai dia menikahi Hagar ya. Padahal Tuhan berkata lewat darah dagingmu sendiri, tapi toh karena kasih karunia Tuhan dia ditempatkan sebagai bapak orang beriman, dan Daud sebagai raja yang hatinya melekat kepadaku, yang kepadanya aku berkenan. Luar biasa kebaikan Tuhan itu. Jadi ayat 1 seperti itu ya. Lalu ayat 2, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ini menarik lagi. Bapak Ibu Saudari, Abraham memperanakan Ishak, jelas. Ishak memperanakan Yakub, jelas ya. Ishak ya. Dan dari Hagar Ismail sudah jelas bahwa Ishak yang dipilih sebagai penyambung keturunan untuk memberikan jalan generasi untuk umat Israel. Yakub ya jelas Esau, karena jelas Esau menjual hak kesulungan. Tapi yang menarik, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kenapa bukan Ruben? Kita tahu Ruben walaupun anak sulung, dia menodai ranjang ayahnya. Dia tidur ya dengan istri ayahnya, begudiknya ya. Tapi dipilih Yehuda, ini menarik ya. Karena kita tahu satu, lewat jalur keturunan Yehuda lah Yesus ini lahir ya. Daud itu sukunya Yehuda. Dan dijanji nubuatan berkat dari Yakub kepada anak-anaknya. Ada yang menarik di sini bahwa Yakub diberikan tongkat kerajaan, dan kerajaan tidak akan berlalu ya. Jadi lewat Yehuda lah tongkat kerajaan yang pada puncaknya adalah kerajaan yang kekal, tidak akan binasa. Siapa rajanya? Yesus Kristus. Dan Yehuda ini memang karakternya walaupun tidak sempurna juga, karakternya ini adalah orang yang berkorban. Waktu Benyamin ditahan Yusuf, siapa yang pasang badan membela untuk ikut disandra oleh Yusuf? Yehuda. Ya, waktu saudara-saudaranya menjual Yusuf, siapa yang sebetulnya saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf, tapi siapa yang membela? Yehuda. Jadi Yehuda ini juga memiliki karakter yang istimewa, walaupun dia juga berdosa ya. Nah, perhatikan baik-baik. Yehuda memperanakan Peres, Zerah, dan Tamar. Nah, Peres memperanakan Hesron memperanakan Ram. Bapak Ibu Saudari tahu Tamar itu adalah nama perempuan. Dan kita tahu Yehuda karena sedang mabuk, tidak sengaja dia nanti
malah tidur, ada hubungan semacam incest gitu dengan Tamar. Seperti itu, Tamar pura-pura menyamar sebagai pelacur. Ini menarik Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Di dalam silsilah ini ya, kita tidak akan membaca semua, tetapi ada 4 nama perempuan. Dalam silsilah Yahudi tidak memakai nama perempuan, hanya laki-laki karena patrilineal. Dan yang menarik, 4 perempuan ini sebagian besar bermasalah. Tapi dimasukkan Tuhan di situ. Oke, Tamar nyamar jadi pelacur dan dia malah punya hubungan intim dengan ayahnya sendiri, atau lebih tepatnya mungkin ayah mertua ya, seperti itu, dengan Judah. Jadi yang terjadi adalah bahwa Tamar ini memiliki kehidupan moral yang juga kurang baik, tapi dimasukkan di sini. Bapak Ibu Saudari, inilah juga sifat firman Tuhan, yaitu tidak menutup-nutupi, diberitakan apa adanya. Beda dengan manusia, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka ngapain? Menutupi dan sembunyi. Kenapa? Karena ada dosa. Kalau firman Tuhan nulis apa adanya. Daud diceritakan berzina, ditulis. Abraham nggak percaya sama janjinya, kemudian mengambil Hagar, ditulis apa adanya. Abraham berbohong, ditulis apa adanya. Itulah firman Tuhan, nggak pilih kasih, nulis apa adanya. Seperti itu ya. Nah, kita akan lanjut di ayat 5. Oke, turunan, lalu sampai ke keturunan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, Rut juga nama perempuan kedua yang disebutkan di sini. Ingat, perempuan seharusnya tidak dimasukkan di dalam silsilah Yahudi, tapi di sini dimasukkan. Dan Rut ini juga aneh. Kenapa? Rut bukan orang Israel, Rut adalah orang Moab. Ya. Jadi waktu itu Naomi bersama dengan keluarganya pergi ke tanah Moab, karena Israel, Yehuda waktu itu di Bethlehem mengalami kelaparan hebat, dan anaknya menikah dengan wanita Moab yang bernama Rut. Ya. Dan di sini dimasukkan, menarik. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan memakai wanita kafir non-Israel sebagai penyambung keturunan. Ya, ini konsisten dengan janji Tuhan kepada Abraham. Lewat keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati. Dan itu sudah dimulai dalam silsilah ini, Yesus Kristus. 2 wanita, yang pertama adalah wanita pelacur, yang kedua adalah wanita kafir. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk Daud ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud disebut lagi Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Menarik, di sini tidak disebutkan namanya. Kita tahu istri Uria adalah Betsheba. Ya. Coba lihat, perhatikan Bapak Ibu Saudari, dari atas ke bawah ya. Di sini kalau kita lihat hanya 2 nama wanita yang disebutkan berhubungan dengan nama suaminya. Ayat 5 kan Boas memperanakan Obed dari Rut, yang lainnya enggak. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Betsheba. Siapa? Wanita yang berzinah dengan Daud. Seperti itu. Kenapa disebutkan di situ? Menarik. Sekali lagi Alkitab bicara apa adanya. Yesus itu sebagai juru selamat dunia, anak Allah yang turun ke dunia mati bagi kita, anak Allah yang maha tinggi, yang kudus sempurna itu memakai silsilah manusia yang tidak bermoral, pelacur, kafir. Dan memang Matius dan turunan Roh Kudus menulis di situ untuk menunjukkan kepada kita Tuhan memakai ketidaksempurnaan dan dosa kita. Luar biasa. Ya. Puji Tuhan karena kemurahan kasih karunia-Nya. Makanya Daud juga berkata kan di Mazmur 8 ya. Dia berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Engkau begitu memperhatikan aku. Jadikan aku biji matamu." Seperti itu. Luar biasa kasih Tuhan. Ya, kita lanjut terus.
Ini kemudian masuk ke zaman raja-raja, Bapak Saudara ya, ayat 7 sampai ayat 11 ya. Itu kalau kita baca ayat 11, Yosia memperanakan Yekhanya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel ya. Jadi ini masa kerajaan ya. Ada sekitar 19 raja ya dari suku Yehuda, yaitu di kerajaan selatan. Nah, mulai dari ayat 12 itu sampai ayat 13-14 adalah masa-masa pembuangan ke Babel dan kembali lagi ya. Kembali lagi kemana? Ke Yerusalem. Jadi masa Persia pada waktu itu, Artaxerxes dan yang lain penerusnya itu diberi sama Tuhan, dilembutkan hatinya sehingga orang yang dibuang ke Babel bisa kembali lagi ke Yerusalem setelah Yerusalem hancur ya. Nah, kita akan lihat ayat 15. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, jadi ini nama wanita terakhir yang disebutkan, yaitu Maria ya. Yang Maria dikandung oleh Roh Kudus melahirkan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi nama yang keempat ini apakah bermasalah? Sebenarnya tidak ya, tapi dituduh bermasalah. Kenapa? Kok bisa hamil padahal masih tunangan ya? Padahal kita tahu kalau di adat Yahudi dirajam, ya kan? Ya. Dan yang dirajam siapa? Sebetulnya dua-duanya ya. Tapi kalau kita lihat hukum Taurat, biasanya akan diteliti dulu bagaimana. Dan memang biasanya yang perempuan itu yang akan dirajam. Bagaimana kita tahu? Nah, kita lihat sedikit dalam hukum Taurat. Ulangan pasal 22 ya, dari ayat 23 ke atas tentang pertunangan. Jadi ya di kacamata mereka ya, bagaimana mungkin Maria bisa mengandung ya, seperti itu ya. Tapi Yusuf ya, ini bukan orang sembarangan. Kalau kita lihat di pasal 1, Yusuf ingat mereka dalam konteks Yahudi dan mereka masih memegang hukum Taurat dengan benar-benar sungguh-sungguh, termasuk hukuman-hukuman termasuk rajam itu. Dan di bawah kekaisaran Romawi, jadi orang Yahudi itu sebagai jajahannya diperbolehkan melaksanakan hukum Taurat ya, adat istiadat keagamaan ya, walaupun tidak sebagai bangsa jajahan. Begitu, inilah cara bangsa Romawi memperlakukan bangsa yang didudukinya. Nah, kita lihat Matius pasal 1 ayat 18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, Yusuf kebakaran jenggot mungkin secara manusia ya. Yusuf bisa saja melaporkan Maria, kok bisa hamil padahal baru bertunangan. Dan Yusuf adalah orang takut Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Kita lihat di Ulangan 22. Biasanya kalau tidak ada kasus luar biasa seperti ini, jelas yang kemungkinan besar akan dirajam adalah Maria. Ya. Saya ulangi, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di depan muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi, Bapak Ibu Saudari, Yusuf ini karakter yang suci dan dia adalah orang yang takut Tuhan dan penuh kasih. Dia tahu konsekuensinya bagi Maria itu berat. Tapi kita tahu ayat 20, tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebut Yesus dari Yosua
Dalam bahasa Ibrani, Yeshua yang artinya Allah yang menyelamatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Ya. Jadi, Yusuf bangun ya, ayat 24. Dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Langsung dinikahi. Kalau bayangkan posisi Yusuf ini nggak mudah. Ini seperti posisi seseorang di dalam negara yang memiliki hukum agama yang sangat kuat. Tapi dia dikatakan ayat 19, tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Wow, luar biasa. Tuhan memakai orang-orang luar biasa. Dan Maria juga luar biasa kalau kita lihat di Injil Lukas. Bisa tidak sendiri nanti ya. Seperti itu. Jadi dari pasal 1 dari Injil Matius saja kita bisa lihat banyak hal. Yang pertama apa? Dari Abraham dan Daud ya, nama luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian nama 4 wanita, ya 3 itu ya bukan wanita yang baik-baik juga, pezinah, pelacur. Oh maaf, ada satu lagi ya, Rahab. Saya baru ingat ini ayat 5, Rahab. Pelacur juga itu, perempuan Sunda. Tapi ya jadi istilahnya dia jadi ibunya Boas. Ya nanti memperanakan Boas, Rut memperanakan Isa, Isa memperanakan Daud. Ya, jadi ada Rahab di situ. Jadi ada 5 ya. Yang pertama Tamar, yang kedua Rahab, yang ketiga Rut, yang keempat Batsheba, dan yang terakhir Maria. Jadi 4-nya itu yang bermasalah semua tadi. Ya. Pelacur, ya, incest ayah menantu gitu ya. Kemudian pelacur juga, perempuan sundal, kemudian orang kafir dan pezinah dipakai di situ. Kemudian mengomongkan Yusuf yang walaupun tahu dia bahwa tunangannya sudah hamil, tapi dia mempunyai maksud baik, tidak mau membuat Maria celaka. Wow, luar biasa. Dari pasal 1 dari silsilah aja kita belajar banyak kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat ayat 17, ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Luar biasa. Jadi ada berapa? Ada 42 ya. 42 keturunan. 42 generasi. Keturunan. Luar biasa. Wow. Bapak Ibu Saudari, sampai di sini kita belajar bahwa dari silsilah ini Matius pasal 1 kita belajar banyak kasih karunia Tuhan dan orang-orang yang dipilih berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan karena nggak ada yang sempurna, bukan berdasarkan pangkat ya, bukan berdasarkan suku karena nggak layak, tapi kasih karunia Tuhan. Dan Yusuf pribadi yang luar biasa. Mari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Dan terus mengandalkan Roh Kudus untuk hidup kudus dan terus bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sesama supaya kita dibenarkan dan dipulihkan. Dan doa orang benar besar kuasanya dikatakan di Yakobus pasal 5. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa minggu depan kita belajar Matius pasal 2. Amin.